Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini bersumber dari salah satu akun Twitter bernama Om Ras. Bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Mas, aku hamil, ucap seorang wanita dengan suara seraknya dengan mata yang sembab dan memerah. Lelaki berkemeja putih tersebut hanya terdiam. Ia tak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Wajahnya terlihat memerah menahan emosi kekecewaan. Kau tahu kan, aku baru saja mendapatkan pekerjaan. Aku tidak bisa menafkahimu sekarang, ujar lelaki itu. Tapi ini anakmu, anakmu, ucap wanita itu bergetar. Maaf sis, aku benar-benar gak bisa menikahimu. Tapi kalau kau mau menungguku, aku akan menikahimu mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Hah? Lalu bagaimana dengan anak ini? Kau harus bertanggung jawab. Masa depanku hancur gara-gara kamu, ucap wanita tersebut sambil terisak. Gugurkan saja anakmu itu, ujar laki-laki tersebut dengan tatapan yang tajam. Tidak, orang tuamu harus tahu tentang anak ini. Kau harus tanggung jawab untuk anak yang kukandung ini, kata si wanita seraya beranjak dari duduknya dan hendak bermaksud pergi meninggalkan si pria itu yang bernama si Farhan. Siska, panggil si Farhan sembari melayangkan sebuah tamparan ke wajahnya. Dan sontak tamparan dari Farhan membuat pipi Siska menjadi merah. Isak tangisnya pun semakin kencang terdengar. Kalau sampai kau berani menemui dan memberitahukan hal ini pada orang tuaku, kamu akan menerima akibatnya, dasar wanita lacur, bentak Farhan membuat Siska menjadi sangat sedih sekali mendengarnya. Apa? Aku pelacur? Kau menyebutku begitu? Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah apa yang kau lakukan padaku sampai aku hamil, kau malah menyebutku pelacur. Kau bajinganan, kau bangsat, maki si Siska. Dan lagi-lagi sebuah tamparan mendarat kembali di pipi Siska. Aku bisa melakukan lebih daripada ini kalau kamu sampai memberitahukan masalah ini pada orang tuaku, ancam si Farhan. Siska terdiam, ia tak mampu berkata-kata lagi. Rasanya semua yang ia lakukan untuk pemuda tersebut sudah benar-benar tidak berarti. Sedikit pun ia tak lagi dihargai. Ia sangat menyesal sudah memberikan aset berharganya itu pada laki-laki bajingan seperti Farhan. Dan saat Farhan akan pergi, Siska memeluk kaki pemuda tersebut dengan erat. Anakku mohon, kamu jangan pergi. Anak ini adalah darah dagingmu. Kemana aku akan membawa beban hidupku ini tanpa kamu, Han? Jangan tinggalin aku, Han. Masa depanku sudah hancur, apalagi kalau sampai orang tuaku tahu tentang kehamilanku ini. Aku bisa mati diajar, Han, ucap Siska sambil terisak. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat deras membasahi tubuh sepasang muda-mudi yang tengah bertengkar tersebut. Farhan mencoba melepaskan tangan Siska yang sangat erat memeluk kakinya itu. Namun beberapa kali dilepas, Siska tetap kembali memeluk kaki Farhan. Sampai ketika suara guntur terdengar, Farhan menendang tubuh Siska sampai benar-benar terjatuh. Lalu laki-laki itu berjalan meninggalkan Siska yang masih berusaha mengejarnya. Karena saking emosinya, Farhan mendorong tubuh Siska hingga perutnya membentur sebuah batu. Farhan hanya menoleh sekilas sebelum dirinya itu benar-benar pergi meninggalkan Siska sendirian yang nampak sedang kesakitan sambil memegangi perutnya. Darahnya pun keluar dari rahimnya bercampur dengan air hujan. Siska ketakutan, pikirannya pun kala itu sudah kemana-mana. Ia kemudian mencoba bangkit dan berjalan untuk pulang. Meski darah dan rasa sakitnya itu masih sangat amat terasa sekali. Ia berjalan sambil menyeret-nyeret kakinya di bawah derasnya guyuran hujan itu. Air matanya bercampur dengan air hujan. Dalam hatinya, ia bersumpah akan membalas rasa sakit hati dan fisiknya itu pada Farhan suatu hari nanti. Namun baru saja ia sampai di jalanan besar, tiba-tiba tubuhnya itu menggigil dan dia pun akhirnya jatuh pingsan di situ. Singkat waktu,
Ia pun terbangun dan ia sudah berada di rumahnya. Ayah dan ibunya nampak sangat sedih bercampur cemas setelah mengetahui apa yang telah terjadi pada anaknya. "Siska, siapa orangnya?" tanya ayahnya usai mendapati anaknya itu sudah tersadar. Namun Siska hanya menggeleng sambil menangis. Ia takut memberitahukannya pada sang ayah. "Duk, beritahu ayahmu, biar laki-laki itu bertanggung jawab dengan perbuatannya," bujuk sang ibu. Namun Siska masih terdiam. Air matanya masih menetes dari matanya. "Kamu jangan diam saja, Siska," ujar ayahnya kembali. "Dia tak mau bertanggung jawab ya," ucap Siska gemetar. "Aku akan memaksanya. Jika berani berbuat maka harus bertanggung jawab. Katakan saja siapa nama laki-laki itu padaku." Siska langsung memegangi kepalanya. Kemudian dia pura-pura pingsan agar ia tidak dipaksa mengatakan siapa orangnya yang telah membuat dirinya itu hamil. Hari berganti hari, keadaan Siska sudah mulai pulih. Ayahnya kini lebih sering tidak berada di rumah dan seperti menjauh dari Siska. Siska pun memakluminya. Ia tahu kesalahannya tersebut memang sangat besar sehingga membuat keluarganya itu menanggung malu. Tapi di sisi lain, Siska tak mau orang tuanya mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili dirinya. Bahkan kala itu Siska juga sudah berhenti sekolah. Ia memilih untuk bekerja jadi tukang cuci piring yang merangkap jadi pelayan di sebuah rumah makan. Namun di sela-sela kesibukannya, Siska masih memikirkan cara untuk membalas semua perbuatan si Farhan terhadapnya. Dan sampai suatu ketika, ia mendengar beberapa cerita dari salah satu pelanggan setia rumah makan tersebut tentang sebuah parunduk kulat raung atau pelet jamur peti mati yang bisa membuat seseorang bertekuk lutut pada si pelaku peletnya. Dan dengan hati-hati agar tidak dicurigai, Siska mencoba mengorek sedemikian detail tentang jamur raung tersebut. "Tapi sebaiknya jangan lakuin hal itu karena resikonya sangat besar. Belum lagi kalau kitanya mati, pasti akan menjadi hantu," ujar orang itu mengingatkan si Siska. Namun Siska hanya tersenyum seraya menggeleng. Malam itu, setelah semua pekerjaannya selesai, Siska meminta izin untuk pulang sebentar pada pemilik rumah makan. Dan karena Siska pintar beralasan, akhirnya dia pun diizinkan untuk pulang. Siska berdiri di pinggir jalan menunggu sebuah truk berharap mendapatkan tumpangan ke desanya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ada truk yang mau membawanya. Sopir tersebut nampak genit ketika melihat kemolekan tubuh Siska yang dibalut dengan daster Hello Kitty yang ketat dan juga tidak begitu panjang. Di dalam truk itu, Siska terus saja digoda-goda dengan kata-kata yang tidak pantas. Namun karena saat itu ia sangat ingin segera pulang, dan hanya dengan cara menumpang pada truk itulah ia bisa sampai ke desanya. Maka dari itu, Siska cuma diam saja. Meski beberapa kali bagian tubuhnya itu disentuh oleh orang-orang yang berada di truk tersebut. Singkatnya, setelah sampai di desanya, Siska melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ia tak merasa takut sedikit pun berada di jalanan yang gelap itu. Sebelum sampai ke rumah, Siska terlebih dahulu pergi ke kuburan yang ada di desanya. Siska melangkah memasuki area pemakaman yang hanya dengan bermodalkan senter kecil yang ada di pemantik apinya. Satu demi satu raung atau peti mati ia periksa, berharap ada di antaranya yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Namun sudah beberapa raung ia temui, namun sama sekali pun tidak ada yang ditumbuhi oleh jamur. Sampai di raung terakhir yang merupakan raung paling tua yang ada di pemakaman tersebut, Siska tersenyum senang ketika mendapati raung tersebut benar-benar ditumbuhi oleh jamur. Bahkan tidak cuma petinya saja, melainkan keseluruhannya. Dan tanpa rasa takut, ia langsung memetik jamur-jamur yang ada di situ. Setelahnya ia bergegas melangkah pergi untuk segera pulang. Namun baru beberapa langkah dirinya berjalan, tiba-tiba saja terdengar suara aneh dari balik semak-semak yang sangat dekat dengan tempatnya berdiri saat itu. Siska menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan ia mulai menoleh ke arah kiri dan juga ke kanan, memastikan kalau di sana tidak ada orang lain yang memperhatikan aksinya itu. Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara sesuatu yang sepertinya jatuh dari atas pohon menghantam ke tanah, tepat berada di belakang tubuhnya. Siska lantas menoleh ke belakang karena kaget dan penasaran.
ia menyoroti sekitarnya dengan senter yang kini cahayanya sudah mulai meredup. Dan ketika tidak mendapati apapun di tanah, Siska mendongakkan kepalanya ke atas mencari tahu apa yang baru saja terjatuh. Namun alangkah terkejutnya Siska ketika melihat pemandangan di atas pohon tersebut. Sebuah kaki berwarna hitam legam tengah berayun-ayun dengan suara cekikikannya. Siska yang semula tidak merasa takut menjadi terdiam 1000 bahasa menatap sosok itu dengan kaku. Dahan berbunyi lagi ketika sosok misterius tersebut melompat dari dahan itu. Ekornya yang panjang menjuntai ke bawah, bulunya berwarna kemerahan ketika kilat menyambar. Sebuah dahan pun terjatuh tepat di sampingnya si Siska. Untungnya Siska tidak kenapa-napa meski tangannya itu terluka. Setelahnya sosok makhluk yang tidak diketahui apa jenisnya itu pergi menghilang. Barulah Siska ini tersadar. Napasnya naik turun dan dia pun meringis ketika merasakan perih pada luka di tangannya. Dan dengan langkah 1000, Siska berlari keluar dari pemakaman. Ia berlari dan terus berlari sampai ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, tangannya pun begitu gemetar ketika mengetuk pintu. Dan tidak berapa lama kemudian pintu pun dibuka oleh sang ayah, yang saat itu nampaknya masih marah pada Siska. "Aku nginep semalam aja ya, besok aku kembali kerja lagi," ucap si Siska memohon. Namun ayahnya sama sekali tidak menjawab. Ia berjalan meninggalkan Siska yang masih berada di depan pintu. Merasa kedatangannya itu tidak diinginkan, akhirnya Siska berbalik pergi sambil menangis. Ia memegang erat bungkusan jamur raung miliknya dan berlari untuk kembali ke tempat kerjanya. Sangat lama Siska berdiri di pinggir jalan dengan keadaan basah kuyup menunggu kedatangan truk yang bisa ia tumpangi lagi. Sebuah truk akhirnya singgah mempersilahkan Siska untuk masuk. Dan kali ini sopirnya cukup baik dan memberikan baju dan handuk ganti untuk si Siska. "Pakailah, nanti kamu sakit dan keringkan tubuhmu," ujar si sopir. Namun Siska masih tetap diam. Ia merasa kurang nyaman berganti pakaian di depan laki-laki yang bahkan tidak dikenalinya tersebut. Dan seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Siska, akhirnya si sopir itu menghentikan truknya di pinggir jalan. Lalu ia pun turun sebentar. Kemudian Siska lekas mengganti bajunya dengan baju yang diberikan oleh sopir baik tadi. Singkatnya ia pun sampai di depan tempat kerjanya. Namun ia tak enak hati jika harus mengganggu tidur sang bos. Maka dari itu Siska lebih memilih duduk menunggu di luar hingga pagi menjelang. Rasa dingin yang menusuk membuatnya menggigil. Dan di saat-saat seperti itu, kenangan-kenangannya sewaktu bersama dengan Farhan terlintas di benaknya, membangkitkan kembali rasa sakit dan penyesalan yang tiada henti di dalam dirinya. Perlahan air mata kembali jatuh bergulir di kedua pipinya. Siska menangis sampai ia terlelap karena lelah. Lelah dengan semua beban kehidupannya saat ini. Keesokan harinya. "Loh Siska, kenapa tidur di sini? Bukannya kamu tadi malam izin pulang?" ujar seorang perempuan berkacamata yang merupakan bos di rumah makan tersebut. Siska mengucek-ngucek matanya. Meski matanya agak sembab, namun Siska masih tetap berusaha tersenyum. "Orang tua saya tidak ada di rumah, Kak. Makanya saya balik lagi kemari. Pas sampai di sini udah larut malam. Saya tidak enak jika harus mengetuk pintu, takut mengganggu tidur Kakak." "Loh, kamu ini, lalu kamu tidur di sini sampai pagi? Ya Tuhan, aku seketika merasa seperti kakak yang sangat jahat," ujar bosnya sambil menggelengkan kepalanya sendiri. "Ini bukan salah kakak, justru ini salah saya sendiri karena terlalu larut pulang kemari." "Ya sudah, ayo masuk. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Aku takut kalau ada orang-orang mabuk yang berbuat macam-macam padamu jika kamu tidur di luar." "Iya kak, aku minta maaf sudah membuat kakak jadi khawatir," ucap Siska kepada bosnya yang sudah biasa ia memanggilnya dengan sebutan Kak. Sesampainya di dalam kamar, Siska langsung memasukkan jamur-jamur yang ia dapat tadi malam ke dalam lemari pakaian, lalu menguncinya. Sebelum ia bersiap-siap untuk mengerjakan tugas rutin di rumah makan tersebut. Saat mencuci piring-piring kotor, pikirannya pun mulai tidak fokus. "Bagaimana caranya aku bisa memberi jamur raung itu pada Farhan ya? Sementara aku tahu dia pasti tidak akan mau bertemu denganku.
Siska membatin hingga tanpa ia sadari sudah salah menaruh piring hingga mengakibatkan piring itu terjatuh dan pecah berkeping-keping. "Walah, melamun sih kamu," tegur teman kerjanya yang tengah menggoreng ikan di dapur. "Loh kenapa sis?" tanya bosnya. "Dia melamun kak," saut si Tina. "Maaf kak, aku merasa kurang sehat hari ini. Aku rela kok uangku dipotong gajinya untuk mengganti piring-piring ini," ucap si Siska. "Ya sudah, biar hari ini kamu istirahat aja. Biar aku yang mencuci piring-piring itu nanti," kata bosnya dengan lembut memapa Siska untuk masuk ke dalam. Tina menatap Siska dengan lekat, tersirat kecemburuan pada tatapannya itu. Dan setibanya di kamar, bosnya itu berucap, "Kamu ada masalah apa sis? Kalau ada masalah itu cerita, biar sedikit berkurang beban pikiranmu. Jangan malah dipendam sendiri. Coba kamu cerita sama kakak, siapa tahu aku bisa bantu." Siska tersentuh dengan kepedulian bosnya itu yang memang baik hati. Perlahan-lahan air matanya pun mulai terjatuh. Wanita berkacamata tersebut meraih tubuh Siska, menyandarkan tubuhnya itu dalam pelukan hangatnya. Ia mengusap-ngusap kepala Siska dengan penuh kelembutan. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kak. Sampai-sampai kedua orang tuaku membenciku. Mereka seakan mengunci diri dariku. Mereka benar-benar tidak peduli lagi padaku, isak Siska dalam pelukan bosnya itu. Lalu kemudian ia menceritakan semua kisahnya. Dan singkatnya setelah mendengar semua cerita dari Siska, bosnya itu berucap, "Ya Tuhan, seberat itukah masalah yang kau alami sis? Usiamu masih belasan tahun, tapi kamu bisa menjalani semuanya dengan hati yang kuat. Kalau aku berada di posisimu, entah apa yang akan terjadi padaku sis," ucap bosnya dengan linangan air mata. "Kamu harus membalas sakit hatimu pada laki-laki itu sis. Aku akan membantu sebisaku. Bajingan sialan itu harus merasakan apa yang sudah kamu rasakan," ucap bosnya. Tapi kak..." "Shh, kamu perempuan, aku pun juga perempuan. Kita sama-sama perempuan. Naluri perempuan itu sama. Aku bahkan bisa merasakan penderitaanmu dengan hanya membayangkannya saja. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu begitu saja Siska?" Siska menggigit bibirnya mendengar ucapan bosnya itu. Ia terdiam dan dalam hatinya berkata, sungguh betapa baik bosnya itu pada dirinya yang bahkan baru beberapa waktu kerja di situ. "Lalu rencanamu apa sis?" "Aku ingin bertemu dia sekali lagi kak. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu jika ada," ucap si Siska. Namun belum sempat menjawab, Tina tiba-tiba memanggil bosnya itu. "Kak, ada yang mau bayar utang," panggil Tina membuat pembicaraan keduanya itu terhenti. Dan setelah bosnya itu keluar, Tina mengolok-olok Siska dengan perkataan kasar yang sangat tidak pantas. "Tina, ada masalahkah kamu sama aku? Kok kamu bicaranya kasar gitu?" ujar Siska. "Alah, sok sakit, sok baik, biar disayang bos kan? Tuh nyatanya kamu gak sakit, gak kenapa-napa. Aku tahu maksudmu, biar aku capek kerja sendirian kan?" Siska terdiam. Ia tak mau membalas perkataan-perkataan Tina karena ia memang tak ingin mencari musuh lagi. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara beberapa orang tertawa sambil mengobrol, dan salah satu suara terdengar seperti tak asing di telinga Siska. Ia mencoba keluar mengintip orang-orang tersebut, dan saat matanya mengarah pada seorang laki-laki yang duduk sambil membersihkan tangannya dengan tisu, jantung Siska seolah hendak melompat keluar. "Farhan," gumamnya lirih. Dan saat Tina keluar membawakan pesanan soda susu milik Farhan dan juga teman-temannya, ia terlihat begitu sangat akrab dengan Farhan. Nada bicaranya manja dan sedikit menggoda. Nafas Siska naik turun lihatnya, meskipun ia sudah putus. Tapi entah kenapa, saat melihat adegan itu, hatinya sangat sakit sekali. "Sis, kamu gak apa-apa?" tegur bosnya tiba-tiba. "Itu kak, itu si Farhan yang tadi ku ceritakan kak." Si bosnya yang bernama Linda itu mengerutkan keningnya. Ia tak menyangka pemuda tampan berhidung mancung yang kelihatan dari luarnya adalah pemuda baik-baik. Ternyata adalah seorang laki-laki bajingan. "Oh, jadi dia. Astaga, dia kan pacar barunya Tina sis." "Hah? Iya, memang dia sangat jarang kemari. Tapi aku tahu karena Tina sering cerita."
Siska terdiam. Ia ragu apakah ia harus merebut kembali Farhan untuk membalas rasa sakit hatinya. Siska, lanjutkan saja apa yang sudah kamu rencanakan. Aku tidak mau jika hal yang sama terjadi pada Tina, dan laki-laki itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya padamu. Ucap bosnya menyuruh Siska untuk melanjutkan rencananya. Baiklah kak. Bos Linda pun tersenyum lalu meninggalkan Siska yang akan bersiap-siap memasak jamur tersebut. Sementara itu, Bos Linda menyuruh Tina untuk mengambil barang-barang titipannya di rumah Pak Samiun yang baru saja datang dari pasar kecamatan. Tidak berapa lama kemudian, masakan kulat raung yang dibuat Siska pun telah matang. Ia menghidangkannya di dalam piring kecil karena jamurnya tidak begitu banyak. Bos Linda kemudian memanggil Farhan lalu menyuruh pemuda itu untuk duduk di dekatnya. Mereka mengobrol-ngobrol santai tentang pekerjaan dan tempat wisata yang baru saja diresmikan di sana. Saat itulah Siska masuk dan memberikannya pada sang bos. Wanita itu tersenyum lalu mengambilnya. Terima kasih ya sis. Dan saat hendak masuk ke dalam, Siska melihat tatapan Farhan yang menatap lekat padanya. Kenapa Farhan? Kamu kenal dengan Siska? Tanya Bos Linda. Siska pun berlalu. Tidak, aku tidak kenal kok. Jawab Farhan berbohong. Oh iya, ini cicipin dulu jamur sayur makanan kami tadi, kata Bos Linda. Meski awalnya ragu-ragu, namun karena bujukan Linda, akhirnya Farhan pun menyantap jamur itu. Tiba-tiba salah satu temannya berujar, Han, nanti malam kita mabuk-mabukan yuk. Ajak salah satu temannya yang langsung mengambil beberapa jamur dan juga memakannya. Bos Linda pun ternganga, ia bahkan sempat mengatakan jangan pada pemuda tersebut yang memakan sisa jamur di piring tersebut. Siska yang kala itu juga mengintip, ia pun terlihat khawatir. Wah enak banget nih jamurnya, siapa yang masak bos? Tanya teman Farhan. Siska, jawab Bos Linda tergagap. Pasti cantik orangnya ini, masakannya aja enaknya luar biasa. Dan beberapa saat setelahnya mereka pun pergi setelah membayar makanan dan minuman yang sebelumnya mereka santap. Itu jamur tadi tidak menimbulkan kematian kan sis? Aduh, mana orang itu tadi ikut memakannya pula? Ujar Linda yang terlihat khawatir. Kalau mati sepertinya tidak kak, soalnya jamur itu aman kok, tidak mengandung racun. Jawab si Siska. Bos Linda pun kemudian menghela napas lega. Syukurlah kalau begitu. Aduh, aku hampir jantungan tadi sis. Singkat waktu, malam itu Siska tak bisa memejamkan matanya barang sekejap pun. Ia masih terus memikirkan si Farhan. Akankah jamur yang tumbuh di peti mati itu benar-benar bisa membuat Farhan kembali padanya? Entahlah, tapi semoga saja sih iya. 3 hari kemudian telah berlalu, Tina terlihat uring-uringan di tempat tidur. Kamu kenapa Tin? Tanya Siska. Keluar sana, aku tidak butuh perhatianmu, ketus Tina menjawab pertanyaan dari Siska. Saat Siska membuka pintu besi di depan, ia melihat Farhan tengah duduk di atas motornya. Dan ketika melihat Siska, Farhan bergegas turun dan langsung menghampirinya. Siska, aku mau bicara. Meski sebenarnya ia senang, namun Siska berpura-pura untuk tidak terlalu menanggapi si Farhan. Bicara apa? Jawabnya singkat. Aku menyesal sudah meninggalkanmu sis. Aku mohon, kau mau kan maafin aku? Bukannya kamu sudah punya kekasih, dan dulu kau mencampakkan aku begitu saja. Kau bahkan membuat aku harus keguguran. Ketika kau mendorongku saat itu, kau sudah membunuh anak kita. Farhan kemudian menggenggam erat tangan Siska. Ia memohon-mohon dan berulang-ulang kali mengatakan betapa ia masih sangat menyesal dengan kelakuannya dahulu yang telah amat sangat menyakiti si Siska. Aku mungkin bisa memaafkanmu jika kau pergi ke rumahku bersama orang tuamu. Akui semua kesalahanmu di depan mereka, lalu lamar aku, ujar si Siska. Apapun sis, apapun yang kamu minta aku akan melakukan semuanya, jawab Farhan dengan sungguh-sungguh. Sampai saat itu jangan kamu temui aku lagi, ujar si Siska. Farhan lalu berpamitan pada Siska. Ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Tina yang mendengar semuanya kala itu langsung keluar. Ia pun langsung memaki-maki Siska diiringi dengan isak tangisnya.
Bos Linda tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa diam dan menyaksikan adu mulut antara kedua karyawannya itu. Sampai ketika Tina akan menampar wajah Siska, Bos Linda langsung menengahi. Kau seharusnya bersyukur bisa lepas dari laki-laki bajingan itu, Tin. Apakah kamu tahu? Jauh sebelum dirimu mengenal laki-laki itu, Siska lebih dulu mengenalnya. Bahkan Siska pernah menjadi korban dari si Farhan. Apa? Korban? Bukannya di sini aku yang jadi korban kemunafikan kalian berdua. Mulai hari ini aku akan berhenti kerja di sini, ujar si Tina. Bos Linda pun angkat tangan. Ia tak tahu lagi harus berkata apa. Tapi ia yakin semua itu adalah yang terbaik untuk kedua karyawannya itu. Hari itu juga, Tina pulang dari rumah makan tersebut. Sementara Siska yang melihatnya, dalam hatinya, Siska menyesalkan sikap Tina. Tapi ia maklum, karena Tina belum pernah berada di posisi semenyakitkan dirinya yang ditinggal oleh Farhan dalam keadaan hamil dan terluka. Dan singkatnya malam itu, Farhan datang ke rumah makan dengan keadaan basah kuyup karena kehujanan. Ia memohon-mohon pada Linda untuk bisa bertemu dengan Siska, namun Siska sendiri tak mau menemuinya. Akhirnya semalaman Farhan duduk diam di depan rumah makan. Dan keesokannya saat Siska membuka pintu, ia melihat Farhan sudah tergeletak dengan wajah yang pucat. Ia terserang demam yang sangat tinggi. Siska yang khawatir lantas meminta izin pada Linda untuk merawat Farhan di dalam rumah makan. Dan saat di dalam kamar, Siska membuka baju Farhan yang masih sedikit basah itu. Kemudian ia menggantinya dengan sarung bermotif-motif bunga yang ia miliki. Dan nampaklah di bagian perutnya terdapat lebam yang sudah mulai membiru. Siska mengusap-ngusap pipi Farhan. Ia masih sangat menyayanginya. Namun bayangan akan perlakuan Farhan dulu padanya membuat Siska lantas menarik kembali tangannya itu. Kemudian dirinya meninggalkan Farhan sendirian. Dan singkatnya saat Farhan sudah terbangun, ia langsung mencari-cari keberadaan Siska yang sedang duduk bersama seorang laki-laki yang merupakan teman akrab si Farhan. Keduanya nampak bersenda gurau dengan sangat akrab, membangkitkan kecemburuan pada Farhan. Asu gue Gus, dia itu calon istriku, bentak Farhan. Weh, bukannya dulu kau mengatakan kalau tidak mengenal Siska, kenapa malah ngaku-ngaku sebagai calon suaminya? Balas Agus membentak. BTW, si Agus ini adalah teman Farhan yang kemarin juga tak sengaja ikut makan jamur yang dimasak oleh Siska. Kemudian hampir saja perkelahian keduanya pun terjadi andai Siska tidak menampar wajah Farhan dengan keras. Farhan pun terheran mengapa Siska menampar dirinya. Kamu mau berkelahi di tempat kerjaku dan kamu masih nanya kenapa? Ujar si Siska. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Lanjut si Siska. Tapi sis, aku sudah memenuhi keinginanmu. Aku sudah ke rumahmu bersama orang tuaku. Dan aku juga sudah mengutarakan niatku pada mereka untuk menikahimu, ucap si Farhan. Siska tersenyum sinis, namun perkataan Farhan seolah tak memuaskan baginya. Lalu bagaimana dengan keyakinan? Apakah kamu mau pindah ke agamaku? Tanya Siska. Farhan pun terdiam. Kalau kamu tidak mau ya sudah, aku tidak memaksa. Lalu bagaimana jawabanmu tentang pertanyaanku kemarin sis? Apa kamu mau menjadi istriku? Tanya Farhan penuh harap. Memangnya kalau iya, apa keluargamu tak akan membedakanku karena keyakinan kita yang berbeda? Tanya si Siska. Farhan pun lagi-lagi terdiam. Aku janji, mereka tak akan pernah mempermasalahkan tentang keyakinanmu, ucap si Farhan. Siska pun mengangguk, senyum manis di bibir menghiasi wajah cantiknya itu. Singkat cerita, pernikahan pun diadakan. Mereka menikah secara Islam. Namun kemudian setelahnya diadakan acara adat keharingan yang cukup meriah di rumah orang tua Siska. Pengantin dipalas atau tambung tawar menggunakan darah babi. Namun Farhan sempat menolak karena hal itu tidak diperbolehkan dalam agamanya. Tetapi Siska membujuk Farhan sampai akhirnya dia tidak dapat menolak. Acara berlanjut sampai malam. Ayahnya Siska masih asik minum tuak bersama beberapa tetangganya. Sementara di dalam kamarnya, Siska sudah tertidur pulas membelakangi Farhan yang kini sudah sah menjadi suaminya. Pernikahan yang sedari awal memang didasari dendam tersebut berjalan dengan begitu sulit jika dilihat dari sudut pandang orang-orang luar.
Sebelum berangkat kerja, Farhan lebih dulu memasak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci, dan lain-lain. Sementara Siska hanya bermalas-malasan di tempat tidur. Dan bahkan saat pulang kerja, Farhan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak untuk dia dan juga si Siska. Bahkan dirinya itu, dengan nada semena-mena, Siska menyuruh Farhan untuk menimba air, katanya buat dia mandi. Sementara si Siska hanya terbaring malas-malasan. Farhan tak bisa membantah, ia langsung bangun lagi untuk menimba air. Sungguh dirinya itu hampir sama seperti seorang budak. Begitulah setiap harinya Farhan seolah-olah telah dibudakkan cintanya pada si Siska. Sehingga apapun keinginan Siska ia tak pernah sekalipun membantah. Tapi suatu hal yang selalu Siska lakukan, dia tidak pernah diketahui siapapun termasuk oleh orang tuanya. Yaitu seminggu sekali, ia pasti membuatkan makanan dari olahan kualat raung, jamur yang tumbuh di peti mati untuk si Farhan. Dan itu terus berlangsung sampai beberapa bulan. Hingga di suatu hari, Farhan dijemput paksa oleh keluarganya untuk pulang. Dan mau tak mau Siska pun terpaksa ikut dengan suaminya itu untuk ke rumah keluarganya. Di rumah mertuanya tersebut, Siska diperlakukan dengan sangat tidak baik. Bahkan ia dilarang menyentuh alat-alat makan ataupun peralatan rumah lainnya. Hingga pada akhirnya, Siska ini protes kepada suaminya dan dia berkata kalau mertuanya itu melakukan dirinya seperti binatang di rumah ini dan dia sudah tidak sanggup tinggal di sini. Dan kala itu, Farhan hanya mencoba menenangkan dan mungkin dia akan nanti membicarakannya kepada orang tuanya agar tidak berbicara kasar kepada si Siska. Namun Siska masih tetap menolak, dia tetap tidak mau, pokoknya dia ingin pergi dari situ. Terserah mau ngontrak atau bikin rumah sendiri, pokoknya tidak mau di situ. Farhan pun tak bisa menolak, ia mengikuti semua ajakan Siska. Dan hari itu juga, Farhan ribut dengan orang tuanya sendiri. Ia tetap bersikeras untuk pergi dari rumah. Sementara ibunya menangis-nangis memohon kepada Farhan agar tidak meninggalkan rumah itu. Karena memang dulunya Farhan ini dikenal tidak pernah melawan orang tua. Kini malah berbanding terbalik. Ia bahkan sudah berani membentak dan mendorong orang tuanya sendiri. Sampai-sampai kakaknya mengatakan kalau Farhan sudah terkena parunduk atau pelet jahat dari si Siska. Mendengar ucapan dari kakak iparnya itu, Siska pun marah, namun dia simpan kemarahannya itu untuk nanti ia luapkan pada si Farhan. Singkatnya 3 hari kemudian, mereka sudah tinggal di rumah kontrakan dekat dengan rumah milik si Linda. Semua berjalan seperti biasa. Hingga sampailah di suatu hari, Siska ini lupa memberikan kulat raung pada si Farhan. Dan Farhan terlihat mulai sedikit berani melawan kehendak Siska. Dan karena tak mau Farhan meninggalkannya, Siska terpaksa malam itu juga pergi ke area pemakaman. Namun karena saat itu sudah memasuki musim kemarau, jadi sangat sulit untuk menemukan jamur di raung-raung yang ada di sana. Siska berjalan sedikit lebih jauh dengan keringat yang sudah mulai membasahi tubuhnya. Jalanan sedikit menanjak, ia tahu saat itu dirinya sudah berada di sebuah tempat pemakaman yang sudah sangat tua. Yang konon katanya, di situ ada raung yang bisa mengejar. Dan karena itulah pemakaman di sana jadi tidak terawat. Siska berdiri di tempatnya, memandang lurus ke depan. Ia sedikit merasa takut untuk melangkah lebih jauh, namun dendamnya lebih besar daripada rasa takutnya sendiri, sehingga membuat Siska meneruskan langkahnya. Ia pun mulai mencari-cari jamur di raung-raung gantung tersebut. Ia mendapatkan beberapa, namun jamur-jamurnya masih sangat kecil, hingga mengharuskan Siska untuk mencari di raung selanjutnya. Bau busuk menyengat saat ia melewati sebuah raung. Siska menyoroti raung tersebut dengan senternya. Namun peti mati itu sudah sangat tua sehingga tak mungkin mayatnya masih mengeluarkan bau busuk. Ia melangkah lagi, dan kali ini di raung berukiran kepala burung tinggang atau burung enggang. Siska menemukan beberapa jamur yang cukup besar. Dengan senyuman senang ia berjalan mendekat ke arah raung. Satu demi satu jamur tersebut ia petik dan memasukkannya ke dalam wadah yang ia bawa kala itu. Akan tetapi saat ia ingin melanjutkan langkahnya, tiba-tiba terdengar suara maretet atau gesekan kayu yang semakin lama suaranya terdengar semakin kuat sekali. Dan bahkan anehnya pohon-pohon di atasnya ikut bergoyang seperti terkena angin ribut atau puting beliung.
Siska mulai ketakutan. Ia takut jika ada dahan-dahan yang terjatuh dan menimpanya. Dengan langkah tergesa, Siska kemudian berlari mencari jalan keluar dari pemakaman yang sudah menjadi hutan tersebut. Namun keanehan lagi terjadi. Saat ia mendongak ke atas, terlihat dedaunan dari pohon di atasnya berjatuhan. Sepertinya itu bukan disebabkan oleh angin, tapi ada makhluk yang entah itu apa sedang mengikutinya dari atas pohon. Karena terus mendongak ke atas, tanpa sadar kakinya masuk ke akar pohon yang menyembul di permukaan tanah. Sontak Siska pun berteriak dan dia pun langsung jatuh. Bahkan senternya itu terlempar beberapa kaki di depannya. Jari kelingking kakinya sudah patah. Siska menangis, sakit, ngilu jadi satu rasanya. Apalagi ketika suara tawa dari atas pohon mulai terdengar seperti mengejeknya, membuat Siska emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar. "Sialan kau, keluar kau!" bentaknya kala itu. Dan tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari atas pohon tepat di dalam semak-semak yang tidak begitu jauh dari tempat si Siska. Bau gosong pun tercium sangat pekat dari semak-semak dan baunya mirip seperti bulu atau rambut yang terbakar. Siska meringis, ia berusaha bangun meski kakinya terasa sakit banget. Namun alangkah terkejutnya ketika Siska melihat ada sosok hitam dengan sayap yang sangat besar berdiri dalam kegelapan. Suara langkah kaki dari makhluk tersebut membuat Siska gemetaran ketakutan. Napasnya naik turun, ia berusaha meraih senternya yang masih menyala. Saat sudah dekat dengan senternya, makhluk aneh tersebut mendekat ke arah Siska. Dan makhluk itu memiliki taring yang sangat panjang dengan rambut terurai sampai ke kaki. Siska terdiam dengan mulut terbuka. Ia tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun, seakan dirinya itu kaku pada saat itu. Makhluk tersebut membungkuk. Ia mengendus-ngendus tubuh Siska. Suaranya mirip seperti babi dan meringkik seperti kuda. Lidahnya yang panjang menjilat tubuh Siska dan bahkan baunya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya karena tidak kuat, Siska pun jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Dan saat Siska sudah terbangun, ia mendapati tubuhnya masih tergeletak di tempatnya di area pemakaman. Entah sudah berapa lama ia berada di sana. Siska memegangi kepalanya, nyeri yang ia rasa di sekujur tubuhnya, terlebih di bagian alat vitalnya. Ia merasakan kulit wajahnya mengeras seperti ada sesuatu mirip putih telur yang sudah mengering di seluruh wajahnya. Dan kejadian saat malam itu kembali ia ingat. Dan pada saat itulah Siska muntah. Ia mengeluarkan semua isi perutnya. Jijik, takut, campur aduk jadi satu. Siska melihat ke sekeliling. Ia berusaha bangun meski tubuhnya sudah lemah. Selangkah demi selangkah ia usahakan untuk terus berjalan sampai ia berhasil keluar dari area pemakaman tersebut. Haus dan lapar sudah sangat terasa. Gemetar rasanya saat ia berjalan. Dan singkatnya meski beberapa kali ia tumbang, namun akhirnya ia bisa untuk keluar dari tempat tersebut. Ia tersenyum sebelum akhirnya dia pun kembali terjatuh lagi. Singkat waktu, saat dirinya itu terbangun, gelap sudah menyelimuti. Malam telah tiba dan ia tidak tahu sudah berapa jam ia pingsan. Langkahnya masih lemah dan tertatih. Setelah melewati perjuangan yang amat susah sekali, Siska sekarang sudah berhasil sampai di rumah kontrakan yang ia tinggali bersama Farhan. Dan saat pintu dibuka, Siska pun sudah tidak mampu lagi untuk berdiri dan dia pun terjatuh lagi. Keesokan harinya, saat ia sudah terbangun, Farhan sudah berada di sisinya, membuatkan teh hangat manis dan sepiring nasi dengan sayur kangkung. Siska makan dengan sangat lahap karena ia merasa lapar. "Kamu kemana aja, Sis? Sudah 2 hari ini kamu tak pulang, aku cemas mencarimu," tanya si Farhan. Siska terdiam sesaat lalu kembali melanjutkan makannya. "Kamu marah pada aku, Sis?" tanya Farhan. "Apa kau ini buta, ha? Kau tak bisa lihat aku sedang makan," bentak si Siska. Farhan pun terdiam, ia menunduk seperti anak kecil yang sedang dimarahi oleh ibunya. Sejak saat itu, Siska kerap kali melamun. Ia mulai merasakan keanehan-keanehan yang terjadi di sekitarnya. Mulai dari bau gosong yang selalu hadir ketika Siska sendirian di rumah. Malam itu, Farhan datang bersama seseorang perempuan ke rumah, membuat Siska merengut dan juga marah-marah. "Dia teman kerja aku, Sis. Ada beberapa berkas yang harus dia ambil. Aku mohon kau jangan marah-marah dulu, ini cuma untuk pekerjaan."
Siska hanya mendengus kesal sebelum akhirnya dia pun pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Siska merasakan kepalanya terasa sangat pusing. Suara tawa cekikikan Ryu terdengar di telinganya. Sampai-sampai dengan tanpa sadar Siska ini berteriak, "Diam!" Farhan yang berada di luar lantas berlari ke dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi pada istrinya. "Siska, kamu kenapa?" tanya Farhan sembari duduk di dekat kasur. Dari raut wajahnya itu, ia nampak sangat khawatir pada Siska. Apalagi saat itu, Siska seperti orang ketakutan. Ia menutup mata dan juga telinganya rapat-rapat. Entah apa yang telah terjadi pada Siska kala itu. "Suara itu, aku benci mendengarnya." Isak Siska menuju ke segala arah di kamarnya. Suara apa? Tidak ada suara apa-apa," ujar Farhan. "Kau tak dengar? Ada suara ketawa itu, suaranya mirip ringkikan kuda." "Kau mungkin sedang tidak enak badan, sis. Lebih baik kau naik dulu istirahat, tidur ya," kata si Farhan dengan lembut. Dan kemudian Siska pun mulai sedikit tenang. Ia pun kemudian melepaskan tangannya yang tadi menutupi telinganya. Kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan silih berganti. Siska mulai tak fokus dengan apa yang ia kerjakan. Ia bahkan lebih sering melamun dan mengurung diri sendiri. Ia seperti dikejar-kejar sesuatu yang berwujud menyeramkan. Siska sempat berpikir apakah ini bentuk dari sebuah dosa yang telah ia lakukan, atau hanya sekedar makhluk khayalan yang ia ciptakan. Tidak, jelas itu bukan khayalan. Lukanya nyata dan hadirnya juga sangat terasa. Makhluk itu benar-benar ada di sekitarnya. Bisa jadi itu adalah Pangulu atau manusia jadi-jadian yang bisa menyerupai segala bentuk hewan atau tumbuhan. Namun tetap saja, Siska ini tidak tahu sebenarnya itu sosok apa. Segala macam pertanyaan bergelut di dalam pikiran dirinya. Makin hari sikap Farhan yang manis sudah mulai berubah. Seperti hari itu, ia beralasan kerja lembur pada si Siska, padahal ia baru saja pergi dengan teman kerjanya. "Kamu jangan berbohong padaku, aku tahu semuanya," ujar Siska. "Lalu mau kamu apa? Kalau aku mengatakan sedang ada tugas dengan teman kerjaku, apa kau akan percaya?" "Tidak, kamu selalu mengekangku, padahal aku bekerja siang dan malam juga demi keluarga kita." "Aku sendirian di rumah, aku takut. Suara-suara itu selalu ada di sekitarku, aku takut." "Itu hanya halusinasimu saja. Ya mungkin karena kamu selalu membayangkan yang tidak-tidak, makanya sebelum tidur itu harus berdoa dulu." "Tapi aku tidak tidur, Han, aku bangun. Aku dalam keadaan sadar saat melihat dan mendengar penampakan itu." Sudahlah, aku lagi capek. Tolong jangan mengadukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu lagi," ujar si Farhan. Di lain waktu, pagi itu, Siska keluar dari rumah pagi-pagi sekali menaiki sepeda motor menuju ke area pemakaman Keharingan yang ada raung gantungnya. Ia yang tidak terlalu lihai berkendara tak berani memasuki jalanan setapak dari tanah kuning tersebut, sehingga ia memarkirkan motor di pinggir jalan, lalu menutupinya dengan dedaunan agar tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang yang lewat di daerah tersebut. Siska menarik napas panjang saat melihat jalanan setapak yang menanjak di hadapannya itu. Dia berharap semoga di sana ada raung orang zaman dulu yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Dan Siska pergi ke tempat itu karena sebelumnya dia mendengar cerita-cerita dari orang-orang tentang pemakaman yang ada di sana. Yang entah itu benar atau tidak, ia juga belum tahu. Jalan yang menanjak membuat kaki Siska sedikit berasa pegal, tapi mungkin juga karena akhir-akhir ini tubuhnya memang gampang sekali sakit. Semakin ke atas, ribuan pepohonan menutupi sinar matahari di jalan bertanah kuning tersebut. Tak bisa dibayangkan betapa licinnya jalan itu ketika hujan mengguyur. Hampir 30 menit berjalan, akhirnya Siska sampai di area pemakaman. Namun di sana hanya bekas-bekas galian makam yang terlihat, sama sekali tak ada raung ataupun kuburan biasa. "Apa benar ini tempatnya?" gumam Siska yang keheranan. Hingga 5 menitan ia berdiri di situ, menatap kecewa ke arah lubang kuburan yang sepertinya mayat-mayat di sana baru saja dipindahkan ke tempat lain. Tak mau menyerah begitu saja, Siska berjalan lebih jauh lagi ke atas, berharap kalau ia akan segera menemukan raung gantung.
Dan memang selama itu Farhan sudah mulai berubah, dan jika sampai dirinya tidak menemukan jamur, dia pasti akan meninggalkan si Siska. Dan Siska tidak mau itu terjadi. Farhan tidak boleh meninggalkan dirinya. Siska pun semakin cemas memikirkan hal itu. Dan sudah hampir 2 jaman dia berkeliling di tempat tersebut, tapi tak ada satupun ia temukan jamur raung di sana. Siska mulai menangis, ia menggila untuk beberapa saat. Di lain tempat, di rumahnya orang tua Siska, mereka didatangi oleh orang tua Farhan. Mereka datang bersama seorang laki-laki berkopiah hitam. Tanpa basa-basi, bahkan duduk pun tidak mau, orang tua Farhan menceritakan apa yang sudah ia ketahui tentang kelakuan Siska terhadap anaknya. Ini surat-surat sebidang tanah itu. Saya harap kamu bisa menjauhkan Siska dari Farhanku, ujar orang tua Farhan. Apa-apaan ini ya? Apa kamu pikir aku hanya menginginkan harta anakmu itu? Dengan sangat tega kami sekeluarga menolak semua ini. Harga diri putriku jauh lebih berharga dibanding surat-surat tanah milikmu ini. Sekarang kalian keluar dari rumahku, ujar ayahnya Siska dengan raut wajah yang memerah karena emosi. Orang tua Farhan pun mengambil kembali surat-surat tanah lalu berjalan keluar dengan perasaan yang tidak bisa dikatakan. Sementara di tempat lain, sekitar jam 4 sore, Siska baru pulang ke kontrakan dengan kondisi yang sangat lesu. Rumah itu sepi dan tidak dikunci. Jantung Siska berasa melompat keluar saat melihat baju-baju Farhan sudah hilang tidak bersisa. Farhan kemana? Ujar Siska setengah menangis sembari mencari-cari baju suaminya di dalam lemari. Tasnya pun juga sudah tidak ada. Siska menangis, ia tak tahu harus apa saat itu. Tiba-tiba Siska ini muntah dan muntahnya itu mirip seperti kotoran manusia. Tubuhnya lemas bahkan juga terasa sangat sakit. Hingga keesokan harinya, saat ia terbangun ia masih ada di posisinya tadi malam. Siska pun mual ketika melihat bekas muntahannya semalam. Dia pun sampai heran dengan penyakit yang dialaminya itu. Mengapa dirinya bisa memuntahkan kotoran seperti itu? Takut dan cemas ia pun rasakan, hingga tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar membuat dirinya segera bergegas berdiri. Namun ketika berada di depan pintu, ia mendapati ayahnya sedang berada di luar dengan membawa mandaunya. Siska, buka pintunya Siska, panggil sang ayah. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, Siska bergegas membersihkan bekas muntahannya semalam lalu membasuh wajahnya dengan sedikit air. Ayo kamu pulang dari sini, si Farhan itu sudah menceraikanmu. Kemarin orang tuanya datang ke rumah kita dengan sangat tidak sopan, ujar ayahnya. Mendengar itu, kaki Siska langsung terasa lemas, padahal belum puas rasanya ia melihat penderitaan si Farhan. Bereskan semua barang-barangmu, kita pulang sekarang juga. Siska menghela napas panjang tak berani membantah. Saat akan pergi, Siska kembali menoleh ke rumah kontrakannya tersebut. Lalu motornya gimana ya? Bawa saja, itu sudah menjadi hak milikmu. Singkatnya seminggu telah berlalu. Awalnya Siska sudah mulai menjalani hidupnya seperti dulu. Namun entah kenapa, sudah 2 hari ini dia sering mengigau menyebut-nyebut nama Farhan. Bahkan Siska mulai mogok makan dan terus menggumamkan nama Farhan. Bahkan ketika ibunya membujuk, air matanya menetes melihat anak perempuannya yang tidak mau makan. Yang bahkan kala itu sudah terlihat seperti orang gila, yang terus-terusan menyebut nama Farhan, yang bahkan sekarang tak diketahui keberadaan Farhan di mana. Dan ketika ibunya berkata ketika Farhan sudah tidak ada lagi di situ, Siska menoleh ke arah sang ibu dan dengan kasar ia menyerang ibunya sampai wanita tersebut hampir kehabisan napas. Untungnya ayah Siska datang tepat waktu sehingga ibunya masih bisa selamat. Dan akhirnya semenjak itu, Siska diikat agar tidak menyerang orang lain. Ayah Siska bekerja lebih keras untuk mengobati anaknya dari penyakit yang menurutnya adalah perbuatan seseorang. Sampai suatu malam setelah semuanya siap, seorang basi atau sebutan untuk dukun atau orang yang bisa mengobati penyakit-penyakit gaib datang ke rumah si Siska. Suara tawa Siska justru terdengar sangat menyeramkan kala itu ketika sedang diobati. Beberapa orang yang bergerombol di luar saling tatap dan bergidik. Ritual pengobatan pun dilakukan setelah agung dibunyikan. Orang-orang termasuk keluarga Siska menjauh karena sepertinya Basi sudah mulai beraksi. Kemudian si Basi pun mulai mengelilingi Siska seraya menari-nari.
di mana ritual pengobatan itu dinamakan babalian. Semakin cepat Agung dipukul, semakin recap juga tarian dan hentakan kaki si Basi. Siska mulai meraung, berteriak dan menangis. Basi mendekati Siska dan menatap lekat pada kedua bola mata Siska, lalu tersenyum menyeringai. Ia mengambil sebuah di dalam rambut Siska yang terikat, sesuatu yang langsung ia genggam. Kemudian Basi tersebut menjilati si Siska. Lidahnya besar, panjang dan juga berwarna hitam. Dan setelahnya itu si Basi menari-nari sambil melangkah keluar. Ia mengelilingi orang yang bergerombol di luar lalu bertingkah seperti sedang berkelahi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu setelahnya kembali masuk ke dalam rumah. Sang Basi duduk dengan kepala menunduk dan untuk beberapa saat kemudian ia tersadar. Dan setelah sadar, barulah ayahnya Siska berani mendekat. Dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kita lihat di malam ketiga, yang mengganggunya sudah kukembalikan, hanya saja kemungkinan dia masih akan kembali. Jadi kita selesaikan dulu sampai malam ketiga. Ayah Siska menghela napas. Ia tahu ritual pengobatan babalian itu pasti diadakan 3 malam berturut-turut. Ayahnya Siska pun kemudian hanya mengangguk. Singkatnya, Siska sudah agak mendingan. Meski masih tak bisa diajak bicara, tapi setidaknya dia tidak menyebutkan nama Farhan lagi. Dan ritual babalian di malam kedua berlangsung tanpa ada kendala ataupun perlawanan dari Siska. Namun ketika Basi menjilati tubuh Siska, Siska memuntahkan banyak sekali darah kental dan segumpal bulu yang nampaknya berasal dari hewan. Hingga siang harinya Siska sudah mulai menanggapi saat diajak bicara oleh orang tuanya, meski bicaranya masih beberapa kata saja. Dan tepatnya di malam ketiga, tepatnya ritual terakhir untuk penyembuhan Siska. Sebelum ritual dimulai, Basi meminta keluarga Siska untuk meninggalkan mereka berdua terlebih dahulu. Siska ingat apa yang dikatakan sang Basi ketika mereka ditinggal berdua. Basi itu mengetahui sepenuhnya tentang rahasia Siska, mulai dari kulat raung sampai pada ia sudah bertemu dengan makhluk aneh di area pemakaman. Meski aku sudah tahu semuanya, tapi untuk syarat kamu harus mengakui semua kesalahanmu itu, ucap sang Basi. Siska pun menyeka air matanya. Aku terpaksa melakukan itu karena... Kemudian Siska pun mengakui semua kesalahannya itu dengan terbata-bata. Apapun itu, anggaplah sebagai pelajaran untuk kedepannya. Dan jangan pernah kau ulangi lagi kesalahan semacam itu. Aku tidak menyalahkanmu, tapi juga tidak membenarkan apa yang sudah kamu lakukan. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Maka dari itu, agar hati dan jiwamu tenang tak selalu dibayang-bayangi dendam, maka dekatkanlah dirimu pada Tuhan, ucap sang Basi dengan bijak sembari tersenyum pada si Siska. Siska pun terisak, hatinya sekarang lebih tenang dan damai. Dengan satu kali helaan napas, Siska terjatuh tidak sadarkan diri. Dalam ketidaksadarannya itu, Siska bermimpi ia sedang berada di sebuah tempat dengan tanah merah di sekitarnya. Tempat itu sangat luas dan tidak berujung. Sejauh mata memandang hanya terlihat hamparan tanah berwarna merah di sana. Seorang wanita berpakaian merah yang entah datang dari mana kemudian mendekatinya, memegang tangan Siska lalu membawanya pergi. Namun tiba-tiba terdengar suara Agung, begitu pelan namun cukup jelas di telinganya. Seorang laki-laki dengan rambut sebahu yang kusut awut-awutan serta memakai ikat kepala yang ada bulu burung enggangnya menarik Siska menjauhi wanita tadi. Lelaki itu bertubuh kekar tanpa baju dan hanya mengenakan celana dari kulit pohon. Ia tak bersuara sedikit pun. Seiring langkah keduanya, tanah yang dipijak mulai berubah warna. Dan sesaat kemudian, Siska tersadar dan mendapati dirinya tengah berada di ruangan tengah rumahnya. Dia terbaring di atas kasur dan di dekatnya ada sang Basi yang masih menari-nari. Lalu setelah ritual selesai, Siska pun dimandikan dengan air mayang dan bunga 7 rupa. Dan setelah itu, keadaan Siska pun benar-benar pulih. Ia sembuh dan sudah bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Dan dari cerita ini semoga ada hikmah yang bisa dipetik. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir.
Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.